Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita balik lagi di konten podcast kita yang kesekian kali. Kemarin tuh dengan Bang Andi udah bahas tentang ekonomi, politik, pendidikan, segala macam udah bahas. Nah, tetapi kita hari ini bahas yang isu sedang hangat juga kan, dan juga sebenarnya ngebahas satu bab ini dalam sudut pandang Islam. Ya. Nah, apa yang namanya? Yang lagi viral ini adalah tentang kasus perceraian seorang artis. Kita tidak sebut siapa, karena banyak kan artis yang cerai banyak. Nah, tetapi kita perlu ingat syarat untuk cerai itu ada satu, Bang. Nikah syaratnya. Ya. Nah, kalau tak ada nikah tak mungkin bisa cerai kan? Bisa cerai. Nah, tapi kalau udah nikah janganlah cerai-cerai. Ya. Nah, betul. Nah, itu gimana, Bang? Mungkin kita boleh bahas tentang masalah ini juga, terus bagaimana Islam pandangnya, dan juga sebenarnya bagaimana sih pernikahan Nabi, kenapa kita harus nyontoh gitu supaya rumah tangga tuh bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya. Nah, untuk abang lah, kan abangnya udah nikah, saya kan belum. Nah, maka saya tanya dengan abang. Ya. Alhamdulillah ya, saya sapa dulu nih pemirsa YouTube. Sebelum kita bahas tema tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi di perbincangan kesekian kalinya. Udah habis tema banyak sekali kita bincangkan, mulai dari ekonomi ya, Ekonomi, mulai dari pendidikan, sampai dengan politik ya. Dan hari ini terpaksa kita bahas masalah yang lagi viral. Ya, betul, lagi viral. Ini lagi sedang hangat. Sedang hangat ya, masalah perceraian dan bagaimana pandangan Islam tentang terkait pernikahan seperti itu. Nah, jadi memang kita bahas perceraian dulu ya. Oke, ya, memang kalau dalam Islam itu terkait perceraian, nah Islam itu membolehkan sebenarnya kalau dalam Islam itu perceraian. Nah, walaupun kata ulama itu sesuatu yang mubah tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya mubah tapi dibenci. Artinya harus dihindari kan? Harus dihindari. Tapi kita juga jangan terjebak gitu. Kadang-kadang bahkan cerai itu bisa jadi solusi gitu. Maka bahkan harus cerai gitu. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya suami ada pernikahan suami dan istri gitu. Nah, suaminya ini melarang istrinya sholat gitu. Gitu kan? Jangan sholat gitu. Nggak boleh sholat pokoknya. Ya gitu. Nggak boleh beramal soleh. Pokoknya istrinya harus memerintahkan kemaksiatan, harus maksiat. Gitu kan? Nggak boleh kayak jilbab. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini boleh, Wan. Harus. Kenapa? Karena kalau dia nggak bercerai, maka dia akan bermaksiat terus-menerus. Mudaratnya gitu kan? lebih besar. Nah, maka dalam hal ini, perceraian ini bahkan hukumnya bisa jatuh kepada wajib, malah dia harus bercerai. Berarti hukumnya ini bisa fleksibel. Ya, sama seperti menikah. Menikah itu kan hukumnya sebenarnya sunnah. Ya kan, hukum asalnya itu sunnah. Tapi bisa menjadi 5 hukum. Ya, bisa jadi wajib. Kapan wajib? Kalau orang ini mampu tapi dia bermaksiat. Karena dia nggak menikah, dia bermaksiat terus nih. Jadi itu maka hukum dia ini nggak jadi sunnah nih. Karena dia nggak menikah, dia jadi bermaksiat. Maka hukum nikah jadi wajib untuk dia. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan udah bahas tentang masalah cerai. Ya, seperti itu. Itu perceraian. Nah, tapi kalau kita lihat kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, itu lebih kepada faktor-faktor di luar apa yang kita perbincangkan tadi, yang diperbolehkan itu dalam Islam. Oke. Nah, faktor yang mendasar ini terjadi perceraian, kalau kita lihat tuh tidak ada di dalam keluarganya itu tidak terdapati yang namanya tadi yang disinggung oleh Bang Putra itu ya sakinah mawaddah warahmah itu. Oke. Ya kan? Mereka tidak dapat dalam menjalani bahtera rumah tangga itu tidak dapat itu. Maka mereka lebih memilih yang namanya perceraian. Ya kan? Nah, karena efek itulah nanti di efek-efek yang lain itu nimbul kayak yang laki-lakinya selingkuh. Padahal kan istrinya cantik banget gitu kan. Iya kan. Itu ya kan? kayak itu. Nah, aneh banget gitu kan kalau secara orang-orang mandang kok bisa ya selingkuh ya padahal istrinya cantik gitu kan. Nah, maka oleh sebab itulah cantik, banyak duit, ya kan? Atau anak orang kaya itu tidak menjamin laki-laki tidak selingkuh.
Nah, seperti itulah. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, faktor paling mendasar itu karena dia nggak mengerti atau tidak memahami atau tidak punya tujuan dalam pernikahan. Atau Oke. visi besar menikah itu Visi dia tidak besar memahami menikah. seperti itu. Nah, kalau dia memahami itu, insya Allah seberat apapun rumah tangga yang dia jalanin itu akan bisa dijalankan. Oke. Nah, seperti itu. Kalau Ustaz Lukman itu pernah ngasih perumpamaan sebesar-besarnya ombak di kapal, jangan pernah loncat dari kapal gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu, kalau orang memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah ya, bahwa tujuan besarnya itu adalah ibadah. Jadi dari batrah rumah tangga inilah kita punya tujuan yang sama dalam batrah rumah tangga ini apa? Ya sampai ke tepian itu maksudnya sampai ke surga. Inilah jembatan kapal kita ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tujuannya gitu. Sampai ke tujuan. Nah, kalau orang memahami ini bahwa tujuan pernikahan itu untuk ibadah, ya kan, bahkan kata ulama itu menjadi menyempurnakan melengkapi agama gitu kan. Nah, bahkan ada yang mengatakan sebagai jalan tol masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu luar biasa. Istri masakin suami dapat pahala, gitu kan? Istri melayani suami dapat pahala. Suami merayu istri dapat pahala. Itu khusus yang udah nikah. Nah, itu yang untuk yang belum nikah. Kalau belum nikah, malah boro-boro dapat pahala, dosa semuanya nanti jadi. Ini tidak bisa Nah, dicontoh seperti sama itu. jomblo ya guys. Nah, Oke bang. seperti itu. Gini, jadi ngomong-ngomong soal pernikahan ya kan. Ya. Nah, kita nih sebagai muslim ataupun sebagai muslimah, nah, Ya. itu bagaimana pesan abang atau apa yang mau abang sampaikan untuk kami-kami ini yang belum nikah dan dan bagaimana untuk menjalankan perjalanan berikutnya gitu kan bagi abang yang udah berpengalaman. Ya, kalau saya sih berpesan kalau ada yang mau menikah, ya pertama dia harus luruskan dulu dia nikah untuk apa. Karena saya banyak sekali nih orang-orang menikah itu mohon maaf hanya sekedar untuk menyalurkan gorizahnya saja. Walaupun memang itu salah satunya tujuan pernikahan. Ataupun ada juga lagi ikut tren. Nah, ikut tren itu gitu lebih kan. parah lagi. Nah, sementara dia nggak membangun visi besar untuk apa sebenarnya dia ini menikah, gitu kan. Nah, Oke. apa visi besarnya yang untuk ibadah itu tadi? Nah, maka oleh sebab itulah kalau kita sudah punya visi yang sama untuk apa? Ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini rumah tangga itu akan kokoh. Oke. Nah, rumah tangga itu akan kokoh. Kenapa? Karena sama-sama untuk mencari ridhonya Allah, Mencari sama-sama ridhonya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun nanti untuk sampai ke sini ya tentunya nanti ada 4 hal yang Rasul itu memberikan kepada kita ya. Oke, apa tuh? 4 hal itu dalam mencari pasangan. Nah, seperti itu kan. Nah, Bang Putra masih tahu tuh yang pertama, Tungkahul mar'atu li arba. ya, Walimah liha. Walimah liha dulu kan? ya, Walimah liha. dilihat dari Hartanya. Ya, kalau dia kaya, nah itu salah satu kita itu mencari pasangan. Nah, kita lihat wah hartanya gitu kan. Yang kedua itu dari Wajama liha. ya dari kecantikannya, ya kan. Nah, kalau dia cantik itu nilai plus. Nah, yang ketiga Wahasabiha. dari nasabnya dia, dari keturunannya dia gitu kan. Dari orang-orang tentunya kita pengen cari dari nasab-nasab yang baik gitu Oke. kan. Nah, yang terakhir kata Nabi itu Wadini. ya dari agamanya. Nah, tapi lihat dari Nabi menyampaikan dari 4 hal ini, kata Nabi yang paling penting itu apa? Fadfar bizatid din. Nah, cari daripada agama. Pilihlah daripada agama. Nah, artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh tuh nyari 3 hal ini. Ya gitu. Kalau kita sudah mendapatkan yang paling penting itu pokoknya adalah agamanya yang benar. Insya Sisanya Allah bonus. sisanya itu bonus. Betul. Nah, seperti itu, sisanya bonus. Nah, dari sini kalau kita sudah ikut tuntunan Nabi untuk mencari pasangan itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah insya Allah untuk mencapai kepada visi tadi itu mudah. Mudah sekali. Mudah. Tapi bayangkan kalau ada 3 tadi itu cantik, nasab bagus, kaya gitu kan, tapi agamanya tidak bagus. Wah, itu Ya udah ngeri juga. ngeri, ya kan, ngeri sekali. Kenapa? Nanti bagaimana mungkin? Contohnya gini, saya dengan istri saya lah, misalnya saya dengan istri saya itu misalnya kalau istri saya itu nggak taat sama Allah itu mungkin rumah tangga kita akan kacau balau gitu. Kenapa? Ya kalau cuma hanya sekedar misalnya cuma kasih nafkah, saya mampu cuma ngasih nafkah berapa juta gitu kan. Oke. Nah, sama suaminya saja yang dia yang ngasih
yang cuma bisa ngasih sebatas nafkah ya sekian juta sebulan gitu kan. Nah itu dia nggak akan bisa taat. Nah apalagi maaf, misalnya gini, sama Allah saja nih yang ngasih dia semua hal, misalnya dia ngasih tangan, dia ngasih mata penglihatan untuk dia, ngasih nyawa dia, ngasih kesehatan dia, ngasih seluruh kesehatan lah, alat rezekinya dan segala macam yang dia punya pada hari ini, dia nggak mau taat. Bayangkan, sama yang ngasih semuanya itu segalanya kepada dia, semuanya dikasihkan, itu dia nggak mau taat. Apalagi sama suaminya yang cuma ngasih 2 juta sebulan, mungkin 3 juta sebulan gitu kan. Nah, disitulah nanti mulai malapetaka dalam rumah tangga itu akan terjadi. Apa kalau sudah istri itu bangkang, istri nggak mau taat kepada suami, apalagi istrinya disuruh melawan kepada suami. Nah ini cikal bakal nanti rumah tangga cerai. Nah seperti itu. Kalau dengan Allah aja tidak taat kan, betul, apalagi dengan suami gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya masih hari ini ada yang nyari istri gitu, tetapi istrinya tidak sholat gitu ya. Nah, jangan heran gitu kalau misalnya dengan suaminya tidak taat, dengan Tuhannya aja tidak taat. Nah, betul. Dengan yang ngasih dia segalanya aja dia nggak mau taat gitu kan. Apalagi ngasih cuma sebagian kecil gitu kan. Sedikit. Ya 3 juta, 2 juta ataupun 2 miliar itu seberapa lah dibandingkan nafas yang Allah berikan setiap bangun pagi. Gratis gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kuncinya tadi agamanya baik, dia memahami agama. Yang kedua itu dia memahami visi dalam pernikahan. Visi dalam pernikahan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gini gimana Bang? Anak muda hari ini kan kemakan tren gitu Bang, tentang nikah muda, nikah hype sekali kan. Betul. Apalagi 2017 yang kemarin yang waktu masih baru-baru acara hijrah gitu kan. Jadi kemakan hype nikah muda. Ternyata setelah itu angka perceraiannya juga tinggi setelah itu. Betul. Nah itu sebenarnya saya tuh nggak setuju sebenarnya nikah muda itu. Dan tidak setuju juga nikah tua. Nah, yang sebenarnya yang perlu dikampanyekan itu bukan nikah mudanya atau nikah tuanya, tapi nikah apa ya yang pas? Yang harus dikampanyekan itu adalah persiapan untuk nikah itu. Kalau dia udah siap di umur 17 tahun, monggo silakan langsung nikah di umur 17 tahun. Bukan masalah umur, tapi masalah kesiapan. Iya, kesiapan. Maka bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang siap. Kalau misalnya dia siapnya umur 30 tahun ya 30 tahun. Kalau siapnya 40 ya 40 gitu. Tidak bisa dipaksakan juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam pernikahan tuh umur tuh bukan menjadi sebuah bukan. Asal dia udah akil balik, ya kan? Udah boleh nikah. Syarat mutlaknya adalah akil balik dulu. Ya sudah akil balik ya udah boleh menikah seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya seperti ini banyak yang nanggap nih. Oh berarti berarti aku tamat sekolah udah boleh nikah. Boleh, asal siap. Nah, itu tanggapannya gimana? Iya, kalau misalnya dia umur atau aku tamat kuliah, berarti aku boleh nikah setelah nonton video ini. Iya, boleh. Asalkan dengan tadi siap. Nah, orang-orang hari ini yang tadi bilang tren-tren nikah muda itu, dia nggak punya kesiapan. Dia mungkin cuma berbekal story Instagram, dia ngelihat wah enak ya nikah ya, lihat selebgram gitu kan. Jadi nikahnya sebatas untuk bikin story gitu. Yang kayak gini nih misinya pendek banget gitu kan. Nanti apa yang terjadi? Kalau ketika dia nikah, rupanya apa yang dia pikirkan ke depan bisa kayak gini, rupanya nggak terjadi. Nah disitulah nanti timbul penyesalan. Ujung-ujung kalau sudah penyesalan dengan suami udah nggak lagi akur ya, ada masalah sedikit ya, ujung-ujungnya sampailah ke perceraian itu tadi. Nah seperti itu. Jadi maka siapan paling penting gitu. Kemarin saya nengok ini Bang, saya kemarin dikirimin kan dengan kawan-kawan nih ada ada postingan. Nah, ini saya bacakan postingannya ya. Mungkin Abang juga udah baca kali ya. Nah, ini dari Rumaisho. Nah, ada 2 kelas pranikah yang baru saja pekan lalu diadakan oleh tim Biro Jodoh Rumaisho secara gratis. Kelas pertama diikuti 5 ikhwan 600 akhwat. Kelas kedua diikuti 2 ikhwan 200 akhwat. Kesimpulan, ikhwan saat ini memang adalah makhluk langka di muka bumi. Nah, itu bagaimana, Bang? Karena kan yang namanya pernikahan ini kan adalah ibadah. Betul. Yang ibadah ini artinya perlu persiapan. Sedangkan kita mau pergi haji atau pergi umroh aja kita persiapan. Mempelajari semuanya, manasik haji, paspor segala macam disiapkan. Nah, masa nikah ini tidak dipersiapkan seperti sebagaimana kita menyiapkan haji gitu kan? Iya. Nah, jadi menarik ya tadi ya. Saya ada juga baca itu ya.
Jadi 6 ada ikhwan, kelas 500 kelas akhwat. ta'aruf ya namanya ya. Kelas ta'aruf lah. Apa, biro jodoh Biro lah. jodoh. Yang daftar ikhwannya 5, 6 6. ikhwan, 500 akhwat. akhwatnya 500 gitu kan. Di batch yang kedua 2 ikhwan, 200 akhwat. 200 akhwat. Apakah satu ikhwan harus menikahi 100 akhwat Ya, gitu? perlu didetailkan tuh. Jangan-jangan iklannya cuma menyasar ke akhwat. Jadi akhwat yang banyak daftar, yang ikhwannya nggak dapat gitu kan. Oke guys, sorry tadi agak lupa dikit. Ya. Oke, jadi gimana tuh Bang? Nikah ini kan ibadah. Ya. Ibadah yang sifatnya jangka panjang. Ya, ya. Oh, harus persiapan tadi ya. Iya, persiapannya tuh bagaimana? Untuk anak muda tuh persiapannya gimana? Yang untuk anak muda ataupun pemuda ini kan siapa yang pemuda ini kan masa di mana di antara dua kelemahan. Ya. Muda itu kan bukan selamanya artinya tamat SMA tuh muda, nanti tamat kuliah bukan muda lagi, enggak, tapi kan siapa yang masih kuat punya tenaga itu kan masih dikatakan muda sih. Ya, betul. Artinya kalau Bang Andi 40 tahun masih punya tenaga, artinya masih anak muda dong. Muda. Nah kan maksudnya pemuda di sini masih secara general, bukan secara khusus. Nah itu gimana Bang? Saran untuk pemuda-pemuda. Nah, jadi memang untuk pemuda yang ingin menikah ya, apa aja persiapannya. Jadi betul tadi itu. Bentar, disclaimer loh. Jadi saya nanya ini bukan saya mau nikah ya. Jadi netizen jangan nak garang-garang ya. Oke. Nah, jadi persiapan ya. Persiapan harus banyak. Sebagaimana gini, kalau kita mau haji saja kita harus banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Bagaimana yang itu ibadah yang temporal, waktunya ada waktunya hari aja. Cuma 40 hari gitu kan. Nah, bagaimana dengan ibadah yang selamanya nih, yang lama banget, panjang sampai banget, dipisahkan sama kematian. Iya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bekalnya harus lebih banyak lagi. Nah, bekal apa yang harus dipunya? Nah, setidaknya ilmu-ilmu fardu ainnya harus dikuasai. Apa? Ya, suaminya memahami apa itu ketika menikah, kewajiban dia sebagai suami itu apa saja. Dia harus memahami itu. Nah, ketika menikah kan nanti akan punya anak, dia juga harus memahami bagaimana memposisikan anak itu. Sebagai ayah itu sebagai ayah itu kewajibannya seperti apa saja terhadap anak, ada apa saja yang harus dipenuhi. Nah, begitu juga yang akhwatnya, yang perempuan. Dia juga harus memahami apa kewajiban daripada perempuan ketika dia sudah menjadi istri. Ya kan? Jangan cuma pengen dikasih nafkah aja. Seperti itu. Nah, karena konsekuensi nafkah itu adalah ketaatan. Nah, istri harus ada taat kepada suami, ya suami kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ilmu-ilmu penting seperti ini harus dipahami. Seperti juga, mohon maaf, saya itu pernah dapat nih ya. Ini luar biasa, bayangkan, nikah udah puluhan tahun. Ini saya nonton lah dalam sebuah kajian. Udah nikah puluhan tahun, bayangkan. Mohon maaf, doa untuk berhubungan suami istri itu nggak tahu. Bayangkan, itu udah puluhan tahun menikah, nggak tahu. Artinya apa? Jadi selama menikah itu apa yang dibawa ilmunya seperti itu? Dan apa tujuannya? Apa tujuannya? Nah, itu luar biasa sekali, mengerikan gitu kan. Nah, jadi kosong seperti itu. Nah, ilmu-ilmu seperti itu penting, apalagi kayak ilmu-ilmu talak, rujuk, cerai, kan hati-hati itu. Kalau rumah tangga itu, kalau tidak paham dengan ilmu-ilmu seperti ini, bayangkan kalau suaminya agak emosi, sebutin kata itu tuh jatuh dalam fikih Islam, itu jatuh. Udah kena talak. Kena talak gitu, walaupun dia dalam gurau, ya kan? Nah, kata Nabi itu kan ada hal yang nggak boleh diguraukan gitu, dan itu akan sah. Apa ya, talak sama nikah. Itu nggak boleh Wih, berarti kalau kalau praktek-praktek di sekolah tuh gimana? Ya, kalau ada saksinya sah itu. Kalau bapaknya datang, tapi kan binnya bukan pakai bin itu. Atau namanya kalau misal dilainkan ya. Tapi kalau nggak ada wali, nggak ada saksi, walinya itu siapa ya, orang tuanya, itu nggak sah. Nggak sah. Berarti cuma sekedar praktek aja. Praktek gitu. Nah, makanya nggak boleh diguraukan hal-hal yang seperti itu. Kayak talak itu jatuh gitu. Nah, ilmu-ilmu seperti ini harus dipelajari. Ya kan, itu bekal yang harus dipahami. Jangan sampai nggak paham yang seperti ini, ketika nikah udah kacau. Nah, seperti itu. Ilmu-ilmu yang fardu ain sifatnya. Fardu ain. Nah, untuk orang-orang yang sudah menikah. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ya memang harus punya visi yang sama ketika menikah. Yang kedua itu ketika mencari calon istri itu ya kalau bisa punya visi yang sama. Itu penting ya. Punya visi yang sama. Punya visi sama. Kalau nggak punya visi yang sama, udah diskusi terus nanti. Ya kan? Suaminya punya visi, kita membangun keluarga dakwah, istrinya pengen
keluarga kita ini keluarga jalan-jalan terus. Keluarga traveling. Traveling, ya nggak nyambung ini, udah ribut terus nanti di rumah. Nah, berarti sefrekuensi dan sevisi itu atau penting. sekufu lah kalau bahasa Sekufu, fikih itu ya. sekufu. Nah, itu harus penting. Kenapa? Daripada nanti saya banyak udah nemuin teman-temannya seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi mereka nggak punya visi yang sama. Suaminya pengen ke kanan, istrinya Istri pengen ke kiri. Ya udah, Ujung-ujungnya nggak ada titik tengah ya. nggak ada titik tengah. Oke. Nah itu yang membuat juga masalah seperti itu. Oke. Jadi itu penting, walaupun sekufu ini dia ndak menjadi syarat sah dalam pernikahan, ya. Nah karena syarat sah pernikahan itu 4 itu, ya kan, ada akad, ada wali, ada saksi, Nah, terus ada dua mempelai. Dua mempelainya itu Nah, wajib. seperti itu, mahar. Nah Mahar. itu aja yang menjadi rukun nikah ya, syarat sahnya nikah seperti oke. itu. Nah, sekufu itu syarat ditambahkan oleh para ulama untuk apa? Ya untuk syarat memilih itu tadi. Jangan untuk syarat di awal. Bukan asal pilih kan. Nah, Menikah ini kan seperti itu. ibadah jangka panjang. Jangka Bukan panjang. kita memilih tiba-tiba karena ini cewek cantik nih kita nikahin. Nah, Kan enggak, itu bahaya. seperti itu gitu. Berarti apa bedanya dengan hewan gitu. Betul. Nah. Karena banyak saya udah dapat banyaklah cerita-cerita yang datang ke saya itu, yang konsultasi lah ke saya gitu, yang umurnya baru 2 bulan kadang menikah cerai, baru 3 bulan cerai. Nah seperti itu. Nah, Itu karena tadi faktor-faktor seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan tentang rumah Ya. tangga, ini kan ya yang jelas abang lebih berpengalaman. Nah, Ya, kalau saya enggak juga sih, saya kan baru 4 tahun lebih. baru 4 tahun lebih, saya 1 tahun pun belum. Belum. Nah, jangan kan 1 tahun, nikah aja belum gitu Ya. kan. Nah, jangan kan nikah, taruh aja belum. Belum. Aja calon aja belum gitu kan. Nah, rumah tangga itu kan pasti diuji, itu udah Pasti. satu hal yang pasti. Pasti. Gitu. Nah, masalah ujiannya gini bang, ketika diuji, ya kan rumah tangga ini ibarat kapal, pasti Ya, ada ombak tuh udah pasti. pasti. Nah, hari ini kan orang melihat, wah nikah tuh seru ya, kayak enak-enak aja dilihat. kayak di Instagram gitu ya. Nah, ini buat anda ini yang melihat orang-orang nikah di Instagram, itu gimana? Jelaskan bang. Ya. Itu tuh ya namanya juga TV flexing. ya. Namanya juga TV, iklan yang ditonjolkan pasti yang enak-enak Baik-baik. aja, yang baik-baik aja, yang buruk-buruk nggak mungkin ditonjolkan. Belum melihat beras habis, listrik habis, serta pulsa habis bersamaan anda. Ya, belum pernah waktu punya anak Pempes. dua-duanya nangis atau dua-duanya sakit berurutan. Nah, Malam nggak tidur, saya pernah gantian sama istri itu tidur sama 1,5 jam. Nah, yang Gantian. belum pernah merasain hal-hal demikian gitu kan. Nah itu nggak ada di Instagram. Nah kayak itu gitu. nggak ada di Instagram gitu. Nggak ada gitu. Nah, yang ada di Instagram itu Ya, jalan-jalan gitu. ke Ya macam-macam. Maldives, ke Bromo, kemana-mana ya. Yang enak-enak aja Yang ditonjolkan, enak-enak aja gitu kan. Yang di dalamnya nggak Nah, kan. akan dilihatkan. Nah kalau semua yang jelek-jelek misalnya kita lihat artis itu kan, hidupnya senang banget ya, tapi tiba-tiba cerai aja gitu kan. Kan itu yang bagus-bagus. Nah, karena yang Kalau- bagus-bagus. Kalau Kalau anda di- lihat yang jelek-jelek, nggak mau nikah-nikah. nanti Iya Anda. betul. Nah maka kembali lagi tadi kalau kita memahami bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah ibadah, Oke. ya apapun masalahnya akan kita hadapi. Itu kan cara pandang sebenarnya. Cara pandang, Cara pandang. point of view berarti. Ya itu dari gimana kita melihat itu sendiri. Nah dan kalau saya sih gini, saya pernah nggak berantem sama istri? Ya pernah nggak? Mungkin nggak pernah. Kayaknya Ya kan? hampir semua hampir rumah semua tangga. pernah gitu kan? Pernah. Mungkin lah ya, saya kan menduga. Iya. Kan saya belum pernah nikah. Oke. Tapi ya itu Bagaimana cara bagaimana sih menghadapinya itu tadi, Problem solving. solvingnya gitu. Nah saya itu diajarkan sama Ustadz saya, Ustadz Ivan. Itu kalau kita punya masalah, itu jangan fokus ke masalahnya, pusing kita. Oke. Ketika punya masalah tuh cari jalan keluarnya. Ya kan ada masalah ini, kenapa? Karena hidup itu pasti ada masalah. Kalau tak mau ada masalah, mati aja. Nah itu solusi paling singkat. Maka orang Jepang bunuh diri dia Iya kan? kalau karena nggak paham Nggak paham bagaimana menyelesaikan masalah gitu kan. Nah kalau kita memahami bahwa hidup ini adalah sebuah ujian dari Allah untuk kita selesaikan gitu kan. Oke. Kalau kita bertakwa ada hadiah surga. Kalau kita memandang kehidupan itu dengan sudut pandang akidah yang benar tadi, itu insya Allah apapun cobaannya kita bisa menghadapinya. Oke. Nah, apalagi kan Allah berjanji itu, tidak akan dicoba dengan luar kapasitas kita gitu, tidak mungkin.
pasti kita bisa menjalankan itu. Biasanya kalau dicoba dengan di luar kapasitas itu bukan cobaan namanya, itu azab. Ah iya itu azab. Itu azab. Azab itu, catat, azab itu untuk orang-orang yang maksiat terus-menerus. Udah dikasih tahu nggak mau, masih maksiat. Nah itu azab. Pedih, nggak bisa dia ngadepinnya. Kalau bahasa sampahnya bangal. Bengal. Gitu. Bangal. Ya kan? Wa man aroda an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Gitu kan. Nah seperti itu. Nah, jadi kita memandang kehidupan itu ya seperti itu. Pernikahan pasti ada masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan itu tersebut. Dengan apa ya? Dengan Islam, jangan dengan yang lain menyelesaikan masalahnya. Kalau dengan yang lain makin tambah masalah. Nah, itu dia kan. Nah, problemnya adalah Islam ini kan ada solusi. Nah, seperti itu. ketika menyelesaikan masalah yang udah dikasihkan solusi, tetapi mencoba solusi yang lain, makin masalah. Udah. Makin runyam masalahnya, ujung-ujungnya tadi tuh yang terjadilah di artis-artis yang kita lihat itu. Tetapi kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Iya, perselingkuhan itu sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita ngelihat bersama ya, selingkuh itu terjadi bukan karena salah pihak satu satu pihak. Itu tetap salah dua pihak. Tetap dua-dua pihaknya. Kalau misalnya istrinya sudah maksimal, dia taat kepada suaminya, dia melayani suaminya dengan maksimal, dan suaminya tetap selingkuh, nah itu kita salahkan suaminya. Nah kadang-kadang itu kalau diungkap itu kenapa suaminya bisa selingkuh, pasti ada masalah dengan istrinya. Istrinya mungkin malas-malasan melayani suaminya, gitu kan. Nah maka oleh sebab itu perselingkuhan itu tidak pernah terjadi karena satu pihak. Pasti salah dua pihak. Pasti di antara dua pihak. Sama seperti perzinahan, Bang. Iya. Kalau misalnya pihak perempuan tidak pernah ridho untuk dizinain, tidak mungkin terjadi perzinahan. Betul. Kalaupun dipaksa, itu pemerkosaan. Iya. Si wanita tetap dapat pahala, yang itu dapat dosa karena memaksakan kan. Seperti itu. Nah kalau sebab itulah tadi Islam itu sebenarnya punya solusi tadi dia masalah-masalah itu. Maka kalau istrinya itu taat kepada suaminya, gitu kan, dia melayani sebagaimana yang Rasul perintahkan, ya kan, kepada suaminya itu sendiri. Nah, insya Allah itu nggak akan terjadi. Dan tadi kunci utamanya dia punya visi yang bersama tadi, ya kan. Kalaupun ada masalah-masalah kecil itu ya selesai. Nah, ada yang penting, ini yang paling penting sebenarnya. Yang kedua gini, kalau saya tuh memandang gini, semua masalah yang saya hadapi ya, masalah-masalah. Walaupun saya itu, manusia ini kan diuji dengan beda-beda ya, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan anak, gitu kan, ada yang diuji dengan usahanya atau dengan yang lain-lainnya, gitu kan. Nah, orang tuanya, ada orang tuanya macam-macam ujian. ujian. Ya. Nah, kalau saya itu menghadapi begini, kalau inilah enaknya kalau pengemban dakwah ya. Gimana itu? Kalau saya itu melihat masalah yang saya hadapi ini kecil ketimbang masalah umat. Jadi kalau ada masalah kecil, nanti dulu lah ini, saya punya masalah yang lebih besar apa? Masalah saya itu ngurusin umat ini. Kok umat ini bisa terpuruk sampai sekarang ini, gitu kan? Kok umat ini kasihan banget, gitu kan? Mereka ada yang terjebak riba, ada yang terkena pergaulan bebas, gitu kan? Belum lagi kita ngomong masalah hari ini kaum muslimin itu di Palestina dizolimin. Nah, ketika kita ngomong sesuatu masalah yang besar, yang kecil-kecil ini remeh-temeh, udahlah ini selesai gampang gitu. Nah itu pentingnya kita memandang kehidupannya gitu. Pentingnya juga ini ya, punya visi dalam pernikahan. Dan itu perlu sebenarnya. Jadi ibaratkan main bola ya, Bang. Ya. Bola itu kan ada tujuan. Tujuannya apa? Mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya main bola sekedar main aja kan bakal hambar kayaknya main bola tersebut. Sama kayak pernikahan mungkin. Iya. Jadi kalau kita tidak punya visi bersama, keluarga kita ini ditopang untuk apa? Ya udah, kehidupan keluarga itu ya akan hambar. Mohon maaf nih, contoh lah. Maka orang Jakarta ya, itu kan ada penelitian ya. Penelitian di Jakarta itu. Ini penelitiannya mengerikan nih, judul temanya mengerikan nih. Dia mengeluarkan sebuah data kayak gini. 3 di antara 2 laki-laki yang kerja di kantor Jakarta, orang Jakarta yang kerja kantor, 3 di antara 2 laki-laki itu selingkuh. Kan nggak masuk akal kan, seharusnya kan 2 di antara 3. Tapi dia ingin mengeluarkan tema yang bombastis. Dia ingin mengatakan bahwa 3 di antara 2 laki-laki, artinya apa? Ingin mengatakan secara tidak langsung itu semua laki-laki selingkuh. Di Jakarta? Iya. Yang
yang Tapi ini kan oknum. Nanti kalau kita bilang betul, semua laki-laki di Jakarta penelitian. habis. Ya, habis gitu kan. Nah, ini kata penelitian bukan kata saya. Gitu. Ada sebuah media itu menyampaikan. Nggak perlu saya sampaikan medianya apa gitu. Nah, seperti itu ingin mengatakan bahwasanya semuanya itu Secara tidak langsung seperti itu. selingkuh. Kenapa bisa demikian ya tadi faktor-faktornya itu? Tetapi kan ya di Jakarta gitu ya, mereka tuh bisa kerja pergi pagi, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam gitu. Bahkan untuk keluarga mungkin kurang gitu. Kurang. Nah, itu yang jadi masalah karena tidak punya visi hidup itu. Saya ke Jakarta itu udah 7 kali ya, 7 atau 8 kali udah sering sekali kalau ke Jakarta. Oke. Maka saya kalau ditanya mau nggak, kalau di kerjaan di Jakarta mau nggak kerja, saya nggak mau kerja di Jakarta, nggak mau tinggal di Jakarta. Di sana itu padat banget gitu kan. Orang yang tinggal di Jakarta Selatan mau ke Jakarta Timur mungkin itu perlu waktu berjam-jam gitu. Maka orang-orang sana itu kan banyak yang Bogor juga kan, kerja di sana kan. Bogor. Berangkat jam 4, pulang jam 9, jam 10. Tidurnya jam berapa? Nah itu, bahkan ada yang itu Bang Pai pernah ngomong sama saya, pernah baca artikel atau apa, ada yang anaknya itu nggak kenal sama bapaknya. Ya, wah, gimana caranya? Bayangin, subuh dia berangkat, anaknya masih tidur, belum bangun, maksudnya malam dia datang, anaknya udah tidur. Lah, sampai bapaknya nggak kenal. Saking luar biasanya padatnya di sana itu. Dan saya melihat waktu ke Bogor tuh ya, orang-orang yang kan banyak orang Bogor kerja di Jakarta tuh udah kayak tatapan itu kosong banget gitu, kayak hampa sekali. Maka puncak macet. Pernah puncak nggak? Belum. Macet banget di sana. Kenapa macet? Ya wajarin. Untung orangnya nggak punya visi hidup, nggak punya keimanan, stres itu tinggal di sana. Kenapa? Senin sampai Sabtu kerjaannya padat kayak gitu. Ataupun padatnya luar biasa sekali itu, perginya subuh pulangnya malam. Kalau antum punya hari Minggu, antum mau ngapain tuh? Healing untuk ngilangin kesetresan itu. Maka Bogor habis itu stres lagi, padat, macet. Nah, seperti itu. Justru karena kemacetan tuh lah yang makin stres. Tambah macet lagi makin stres. Oke. Seperti itu. Jadi pesan yang terpenting di sini adalah tentang menikah itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siap atau tidak siapnya orang tersebut gitu ya. Nah, berarti menikahnya bukan soal masalah umur, ataupun masalah harta, ataupun masalah keluarga, tetapi tentang masalah kesiapan. Tetapi masalah tersebut tuh masuk ke masalah kesiapan. Ya. Nah, kesiapan itu ya include yang tadi kita bicarakan itu semua. Berarti bukan lagi menikah. Berarti menikahnya itu bukan lagi karena dijodohkan, bukan karena tuntutan segala macam, tetapi ya karena itu tadi ya, karena sesuai dengan visi dan misi. Karena ketika mereka nikah visi dan semisi ya, mereka tahu kan tujuannya itu apa gitu. Kalau misal seandainya tujuan pernikahannya nggak ada, ya untuk apa nikah gitu. Maka kata Ustadz Felix itu pernah mengatakan gini, lebih baik tidak menikah daripada nikah sama orang yang salah. Nah, kalimat ini bukan mengatakan untuk tidak menikah ya, tetapi lebih baik juga kalau nikah dengan orang yang benar gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang apa nih Bang? Yang masih jomblo? Nah, yang masih jomblo, banyak-banyak siap-siap, bukan cepat-cepat nikah. Nah ini kadang saya kesal dengan netizen nih Bang. Saya biasa kan posting kan, misalnya saya posting ponakan saya gitu. Netizen nih komennya luar biasa gitu. Bang kapan nikah? Anak keberapa Bang? Waduh, itu gimana Bang tanggapannya tuh? Ini netizen nih emang kurang ajar. Ya, namanya juga netizen kan. Netizen Indonesia semua ada komentari gitu. Nanti saya nikah terkejut Anda. Ya intinya kalau kita disuruh untuk komentarin semua orang, ya nggak selesai itu. Bener juga. Ya, yang pas itu kita menjalani kehidupan itu nggak usah karena maunya manusia. Betul. Itu nggak akan selesai kehidupan kita. Karena maunya manusia itu kan banyak sekali. Maka kita jalani kehidupan itu ya maunya Allah aja, itu selesai. Jadi nggak usah dengar apa yang manusia. Jadi kalau Anda ingin menikah, menikahlah karena maunya Allah. Betul. Nah, menikah karena Allah. Ya, menikahnya karena Allah gitu. Kalau menikahnya karena kemauan yang bertubi-tubi ya bagaimana pula gitu kan? Sampai dia lupa bahwasanya ini bukan soal penyaluran naluri, tetapi ini adalah salah satu syariat yang Allah berikan kepada
manusia semua gitu. Nah, mungkin itu sekian Ya. konten pembahasan kita hari ini yang ngebahas dari masalah perselingkuhan orang-orang sana. Ya. Orang-orang sini Ya. nggak tahu lah, walau alam. Nah, semoga kita semua kawan-kawan dan keluarga juga terjauhkan dari masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah perselingkuhan, masalah-masalah perzinahan dan segala macamnya. Nah, Ya, amin. semoga buat kawan-kawan yang belum menikah, semoga Allah mudahkan jodohnya. Amin. Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Nah, buat yang udah menikah nih kayak Bang Andi, semoga Allah langgengkan keluarganya, kan? Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Dan yang terpenting adalah bahwasanya kita sebagai manusia kita sadar, Ya. kita makhluk yang lemah, kita ciptaan Allah dan kita tahu dari mana kita berasal dan dari mana kita akan kembali. Ya. Gitu. Nah, artinya kita bukan cuma hidup di dunia, tetapi kita bakal hidup lagi nanti di akhirat. Nah, mungkin itu dia kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Sekian dari konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.